Jadi siapapun Anda, apapun profesi Anda memiliki energi yang berpusar di sekitar diri Anda. Ya, semuanya dari Tuhan Yang Maha Esa. Tapi saya ingin hanya mengatakan bahwa keris ini bisa melanggengkan jabatan atau mempermudah pemiliknya dalam meraih jabatan dan kekayaan. Ya, anggaplah seperti semacam itu. Tapi bukan ya, misalnya bukan membuat kaya, bukan. Oh iya. Maksudnya menguatkan. Ibarat orang itu punya ambisi, ingin menjadi lancar. Jadi bukan. Saya kepengen jadi bupati misalkan. Itu dengan pusaka ini lebih mantep. Ya insya Allah nanti menemukan kebetulan. Oh iya. Menemukan kebetulan hingga akhirnya cita-cita itu tercapai. Ya. Dan di atas segala-galanya adalah Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Viewer. Berjumpa lagi dengan saya di Banyuwangi Joseretik Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda semuanya mengunjungi kembali rumahnya Wong Agung Maulana, ya, orang pusakawan yang cukup ternama di Banyuwangi dan beberapa kali pernah mengisi salah satu rubrik di Banyuwangi Joseretik Channel ini dan mendapat sambutan banyak sekali viewer. Dan di antara beberapa viewer tersebut banyak viewer yang menginginkan kami untuk meliput kembali pusaka-pusaka yang dimiliki oleh Wong Agung Maulana. Nah, pada saat ini sebetulnya saya ini menunggu host ternama kita, ya, yaitu Bung Pribadi Fransinata yang baru datang dari Makau. Tapi karena sudah beberapa jam saya tunggu tidak hadir dan ternyata dia berhalangan hadir, maka mau tidak mau saya yang harus menjadi host dadakan, Sobat Viewer, ya. Jadi kalau kurang meyakinkan atau kurang enak didengar, ya tolong dimaklumi. Oke, tidak perlu lama-lama. Mari kita menuju rumahnya Wong Agung Maulana, karena saya yakin Anda juga penasaran dengan pusaka apa saja sih yang saat ini ada di rumahnya Wong Agung Maulana. Mari kita menuju rumahnya Wong Agung Maulana. Ya, Sobat Viewer, Anda sudah tidak asing lagi, ya, dengan ornamen-ornamen ini. Saat ini saya sudah berada di depan kediaman Wong Agung Maulana, dan di belakang saya ini adalah tempat praktek, ya. Tempat praktek ya, dalam tanda kutip, ya, bukan praktek yang macam-macam, tapi tempat Wong Agung Maulana sering menghabiskan waktu untuk memelihara pusaka-pusakanya dan juga, ya, membersihkan gitu. Nah, lupa saya sampaikan di awal tadi bahwa Wong Agung Maulana ini memiliki keris yang cukup langka, Sobat Viewer, ya. Namanya kalau nggak salah keris regol. Dan diduga dan banyak juga yang meyakini bahwa keris regol ini adalah keris yang bisa melanggengkan jabatan atau juga bisa memperlancar karir lah begitu. Ya, tapi Sobat Viewer, ini hanya sekedar dugaan, ya. Mari kita bareng-bareng ketuk bersama-sama. Oh, ingat Sobat Viewer? Aduh. Oh, iya. Sobat Viewer? Ya. Ternyata memang benar-benar. Alhamdulillah sehat. Oke. Ya, Sobat Viewer, saat ini saya sudah berada di ruang prakteknya Wong Agung Maulana, ya. Bisa Anda lihat banyak sekali benda-benda pusaka di sini. Ada finlock dan lain-lain. Dan di depan saya ini sudah ada Wong Agung Maulana. Mungkin Sobat Viewer sudah kangen, ya, ingin melihat seorang pusakawan dari Banyuwangi yang cukup terkenal saat ini, memiliki keris empu gandring dan bisa bikin kaya. Nah, bagaimana kabarnya Wong Agung Maulana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kedatangan saya ke tempat Anda yang kedua kalinya ini adalah karena permintaan banyak viewer yang menginginkan kami mengulas kembali beberapa pusaka yang Anda miliki. Nah,
Dan saya dengar-dengar salah satu pusaka yang Anda miliki dan juga luar biasa itu adalah keris regol. Ya, mungkin bisa dijelaskan keris regol itu keris apa dan bagaimana? Keris regol itu memang keris yang tidak umum ya. Tidak umum ya? Kalau orang-orang itu biasanya kan kalau berburu keris itu kan keris Nogososo, Lamupe, Sapu Inten, keris. Kalau keris regol ini jarang, tidak umum karena memang tidak semuanya orang itu mengenal, tidak semuanya orang itu memiliki, tidak semuanya orang itu menginginkan. Kenapa begitu? Karena memang tiap keris itu kan ada kisah sendiri, punya makna, ya makna filosofi, punya cerita lah segala macam. Iya, termasuk yang tuahnya lah ya berarti sekarang ya. Konon keris regol ini hanya untuk orang-orang yang sudah sudah mencapai tingkat ekonomi yang sudah tinggi gitu. Oh gitu ya. Jadi kalau regol ini kan saya punya kerisnya kan dapat dapat istilahnya ya kalau bilang warisan ini buat orang tua saya gitu. Oh iya. Jadi turunan lah. Jadi saya mendapatkan dari salah satu orang yang cukup kuat di RI ini. Oh iya. Itu. Ya sebab orang yang cukup kuat di Republik Indonesia. Orang-orang nasional lah. Ya. Kebetulan memiliki keris itu. Ya. Jadi keris itu karena dimiliki orang yang cukup berpotensi. Jadi orang bilang amat sangat kaya raya ya gimana Pak? Ya baratnya itu anak sultan lah. Anak sultan, ya. betul. Kerennya sekarang anak itu sultan. Orang di negeri ini yang sultan, sultannya ya. Kemudian karena saya ini menekuni juga bisnis herbal dan kopi. Oh ya. Jadi saya bertemu dengan beliaunya. Ya. Singkat cerita, beliaunya ini kan ada bikin usaha di Banyuwangi ini yang sudah memiliki banyak konsumen, banyak pasar yang ketemu ngomong-ngomong. Ya ini orang-orang yang punya berkecimpung di bidang pusaka itu kan membawa energi juga. Oh iya. Orang spiritual dengan orang spiritual nanti kalau walaupun kita tidak kenal, walaupun jauh, akan nanti lama-lama kenal. Bertemu gitu ya. Akan menemukan banyak kebetulan. Ya. Sama dengan pusaka. Jadi itu tadi ngomong-ngomong ternyata punya pusaka terjalin ini komunikasi yang baik. Iya. Nah tapi sebentar, ngomong-ngomong pusaka regolnya seperti apa? Mungkin Sobat Wir juga penasaran ya. Saya juga penasaran. Saya belum pernah melihat pusaka regol karena saya dengar-dengar pusaka ini selain hanya selain langka juga kalaupun ada orang tidak bisa lama-lama. Nah itu bisa lama-lama ya. Iya. Ya Sobat Wir, mari kita mengikuti Wong Agung Maulana. Oh dicari ya sekarang? Ya dicari. Iya. Lupa. Ya coba diingat-ingat dulu. Kalau kebanyakan keris gini ya Bu. Iya. Ya Sobat Viewer, Wong Agung Maulana ini memang terlalu banyak pusakanya ya. Ini salah satu ruangan tempat penyimpanan benda-benda bersejarah mungkin ya. Di antaranya adalah pusaka. Masalahnya gini, pernah ada kejadian. Jadi pusaka itu saya taruh dalam satu tempat. Pusaka saya itu pecah semua barangkali. Oh seperti yang disampaikan pada episode Empu Gandring itu. Pecah semua, makanya saya sebar pusaka itu. Ya, ini kan celakanya saya jadi lupa taruh di mana. Iya. Apa peti itu, apa peti ini. Ya, ini peti pusaka juga ya? Iya, pusaka. Coba yang ini aja dulu ya. Ya. Baca nanti bongkar-bongkar, tapi ini biar luas. Kalau yang ini hanya untuk bulan suro saya buka. Oh hanya bulan suro. Isinya apa Wong Agung? Ular. Pusaka. Oh pusaka juga. Cuman apa namanya agak sensitif ya? Agak sensitif kalau ada orang. Oh iya. Ada pusaka. Oh iya, nggak usah dibuka dulu sudah daripada nanti banyak yang kesurupan. Bulan suro ya. Hanya bulan suro ya Sobat Viewer.
Berarti bulan Suro kita harus sempatkan mengunjungi markasnya Padepokannya Wong Agung Maulana ini ya. Wow, banyak sekali sobat viewer ya. Ini yang beberapa keris memang tetap disatukan ya. Bung Agung ya. Disatukan. Mungkin yang energinya selaras begitu ya. Ya, selaras. Karena kalau tidak selaras pecah semua nanti, bertengkar. Kalau ruwet, anu sudah ya pinggirkan. Pinggirkan ya. Jadi kerisnya nanti. Oh iya iya. Segol kan ya? Ya, sudah ketemu ya. Ya, sobat viewer, setelah dicari beberapa saat ya alhamdulillah akhirnya ketemu keris yang kita cari-cari pada momen kali ini, yakni keris regol. Nah, bagaimanakah keris regol ini? Ya jangankan sobat viewer ya, saya sendiri belum pernah melihat karena memang keris ini jarang sekali terlihat di Indonesia gitu. Mungkin juga dimusnahkan atau dibawa ke Belanda atau dibawa kemana ya. Tapi Wong Agung Maulana ini entah gimana seperti ketiban baru begitu ya keberuntungannya Wong Agung Maulana, dia memiliki keris regol dan diberi oleh petinggi negeri ini pada beberapa waktu yang lalu begitu. Monggo Wong Agung Maulana diperlihatkan kepada. Jadi ini keris regolnya ya. Ukurannya memang tidak berukuran besar. Memang keris regol tidak jarang yang berukuran besar. Oh, jadi keris regol itu kerisnya pendek? Ya, rata-rata pendek? Rata-rata pendek kebanyakan. Bukan. Cuma begini pemirsa, sobat viewer ya, sobat viewer ya. Jadi kalau Anda menyimak mungkin tayangan ini, Anda sebenarnya kalau memang suka tayangan ini juga memegang ada buku panduan. Oh iya. Karena gini, karena yang saya sampaikan ini berdasarkan dengan standar perkerisan Indonesia. Jadi nggak ngawur Pak, karena memang Indonesia ini Nusantara ini mempunyai pakem pusaka, nggak sembarangan memberikan nama ini. Nah, ini saya sebut keris regol di buku pun juga sama. Yang berdiri disusun ini, istilahnya rinciannya itu sama. Ciri-cirinya tiap keris ciri, walaupun ada sedikit koyan sedikit, itu sudah lain nama sudah. Oh iya. Jadi yang disampaikan dalam Banyuwangi Jejebit Channel ini, ini istilahnya bukan orang Banyuwangi, bukan omong-omong, bukan. Ini memang bukan omong kosong gitu. Bukan, ini memang sesuai dengan standar ilmu perkerisan di Indonesia. Ya, berarti bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau mungkin keris regol ini silakan untuk pemirsa lihat di bukunya atau berdampingan dengan para ahli keris, apakah yang kami sampaikan sesuai dengan. Kalau Anda mungkin merasa kami omongkan salah atau bagaimana, silakan tulis di komentar ya. Nanti kita berdiskusi lah kan gitu. Betul. Dan perlu diingat, ilmu perkerisan di Indonesia itu standarnya itu bukan nasional loh ya, tapi internasional. Internasional sudah diakui sama PBB. Ya. Ya kembali ke keris regol. Jadi keris regol yang saya punya, jadi memang keris regol ini secara umum mungkin karena tidak demi karena memang kurang indah. Oh begitu. Tidak seindah keris Nogososro, keris sana. Ini cuma kotak gini aja sama ini aja. Iya. Bentar ini saya menyaksikan ini ya. Oh, memang sepertinya bukan keris ya. Ya, kalau bagi orang awam seperti saya lah, anggaplah orang awam ya, karena saya tidak mempelajari keris terlalu dalam. Walaupun di rumah saya ada beberapa keris. Keris seperti ini dengan sor-soran ya, bagian sor-soran ya. Bagian seperti ini, seperti apa namanya, seperti kotak begitu. Tapi ini keris ya, Bung Keris. Dan inilah yang disebut keris regol. Ini cirinya. Anda cari dimanapun juga, karena kalau Anda tanya keris regol, pasti tunjukkan keris ini. Kalau ada, Iya. Regol ini makanya itu tidak diminta, mungkin kurang menarik ya. Jadi nilai eksotisnya kurang. Tetapi kalau kita bicara tuah, ini lain lagi. Energinya lain lagi. Ya. Karena pencinta keris itu, terutama keris sepuh, itu tidak hanya menilai, menikmati dari segi seninya, tapi juga dari segi tuahnya atau energi yang dipancarkannya. Nah, regol ini, kebetulan regol ini saya juga banyak mengambil dari teman-teman itu konon, termasuk dari pemiliknya ini. Iya. Jadi regol katanya sesuai ada terhubung dengan istilah bahasa Inggris. Ya, memang tadi kita bahas sebelum kita Sobat Viewer ya.
Jadi regol itu, kata regol itu ternyata muncul di beberapa bahasa. Salah satunya adalah dalam bahasa Inggris, ya. Yaitu regalia gitu. Nah, kemungkinan regol dengan regal ini, regol dengan regalia berasal dari satu akar kata yang sama. Ya, jadi seperti itu. Katanya apa maknanya penjaga ya? Iya, jadi regol itu adalah keris penjaga, tapi penjaga sebuah negeri. Sebuah negeri. Tapi kalau untuk di tradisi Nusantara, penjaga itu bukan penjaga security. Ya, bukan satpam, tapi adalah juga among-among. Among-among itu yang ngomong orang kayak apa ya, kayak pengasuh. Iya, iya. Jadi ada tradisi Jawa, itu kalau dalam ada selamat itu biasanya menyebut among-among. Iya. Nah, keris ini mungkin dinamakan regol itu, jadi mungkin dijadikan among-among. Jadi apa namanya, kayak apa pengasuh, pelindung. Ya, mungkin juga mirip dengan danyang gitu. Nah, sebetulnya mungkin ada yang lebih mengerti dengan makna danyang, mungkin mirip gitu. Rasa mirip. Memang jadi keris regol ini memang keris yang sangat disepuhkan. Jadi keris itu memang keris ini keris sepuh semua ya, tapi nanti ada keris itu yang disepuhkan. Keris sepuh dan ada keris yang disepuhkan. Disepuhkan. Ya, ini pengetahuan baru sebetulnya. Ada keris sepuh dan ada keris yang disepuhkan. Keris sepuh ini biasanya digunakan untuk menetralisir apabila terjadi gesekan-gesekan energi di antara koleksi pusaka. Oh iya. Jadi keris sepuh itu salah satu fungsinya adalah untuk menetralisir energi-energi yang keras di antara beberapa keris yang kita miliki. Ya. Jadi kenapa saya memiliki keris regol ini salah satu penetralisir pusaka-pusaka saya itu. Oh, gitu. Fungsinya begitu. Ya. Nah, orang juga katanya yang empunya ini dulu, keris ini juga karena maknanya itu penjaga tadi ya. Iya. Itu kelasnya sama kayak pedang kehormatan Bung, yang digunakan untuk apa namanya? Mentabiskan para ningrat atau mentabiskan itu. Iya. Para ningrat Eropa. Iya. Gelar sir itu loh. Itu. Makanya keris regol ini memang tidak bisa semua orang bisa memiliki atau mungkin merawat, karena memang hanya orang-orang yang sudah punya tingkat, artinya sudah bebas, sudah tidak memikirkan keduniawian, sudah tidak memikirkan ambisi kekuasaan segala macam, baru bisa regol. Oh iya, sebetulnya menarik sekali ya. Tapi apakah yang Agung maksud orang-orang yang sudah mapan tadi mapan jabatannya atau mapan apanya, gimana? Karena orang-orang itu sudah mencapai semuanya. Orang itu sudah netral, sudah tidak ada ambisi. Dia sudah pernah jadi pejabat, sudah pernah menjadi orang kaya, sudah pernah menjadi seorang yang alim. Jadi sudah hidupnya sudah terpenuhi semua. Iya. Oh, berarti bukan keris ini bisa melanggengkan jabatan ya? Enggak. Oh, berarti saya salah tadi ya. Dalam opening saya mengatakan bahwa keris ini bisa melanggengkan jabatan, ternyata keliru. Menurut Bung Agung keliru ya? Enggak. Justru keris ini dimiliki oleh orang-orang yang sudah selesai memegang jabatan. Oh iya. Yang sudah bekerja terus-menerus, sudah kaya, sudah capek bekerja, memiliki keris ini. Sehingga orang-orang itu memiliki wewenang, memiliki karisma untuk mentabiskan untuk orang-orang memiliki kewibawaan begitu. Iya, jadi untuk orang-orang pejabat-pejabat kadang sama yang ini ya, ini minta sowan ke beliaunya. Oh, minta penguat. Ya, seperti semacam penasehat. Dan dia kenapa dari berawal dari bincang-bincang pusaka, lalu keris ini diberikan kepada saya gratis. Ya, Sobat-sobat, keris langka ini didapatkan oleh Wong Agung Maulana secara gratis. Ya, dengan harapan nanti saya katanya supaya bisa menyusul seperti beliaunya. Oh. Katanya orang-orang katanya itu istilahnya begini, sudah segera tinggalkan keduniawian, ambisi itu tinggalkan sudah, agar kamu nanti seperti saya hidup damai tanpa berpikir. Oh iya. Tapi kan Anda ini belum jadi pejabat ini. Saya main dikasih ke sini. Oh gitu. Iya, biar segera mencapai semuanya dan seperti beliau. Oh ya, berarti ini juga bisa untuk
menggapai jabatan sebenarnya. Iya, tapi nanti ketika sudah mencapai itu, ya harapnya nanti harus segera dipindahkan ke sini. Oh iya ya, mungkin saya anulir lagi Sobat Timur ya. Jadi keris ini ya, karena mungkin pemahaman saya yang kurang bagus ya dalam menerjemahkan apa namanya itu obrolan dengan Wong Agung Maulana ini. Keris ini ya semuanya dari Tuhan Yang Maha Esa. Tapi saya ini hanya mengatakan bahwa keris ini bisa melanggengkan jabatan atau mempermudah pemiliknya dalam meraih jabatan dan kekayaan. Ya anggaplah semacam itu. Tapi bukan ya, istilahnya bukan membuat kaya, bukan. Oh iya. Maksudnya menguatkan. Menguatkan ya. Ibarat orang itu punya ambisi, ingin jadi lancar. Jadi bukan. Karena misalnya saya pengen jadi bupati misalkan, itu dengan pusaka ini lebih mantep. Ya insya Allah nanti menemukan kebetulan. Oh iya, menemukan kebetulan hingga akhirnya cita-cita itu tercapai. Ya. Dan di atas segala-galanya adalah Tuhan Yang Maha Esa. Nanti kalau setelah tercapai, kamu sudah harus kembali ke fitrahmu. Oh iya. Artinya jangan murka kata orang Banyuwangi. Ya, seperti war. Jadi ini filosofi keris ini seperti keris regol ini seperti ini. Regol itu kan kalau dalam orang Jawa bilangnya kan pintu gerbang. Pintu gerbang, ya. Tapi makna sebenarnya itu tadi ya, yang di gerbang itu siapa? Karena kan security. Ya, yang ada di gerbang itu penjaga. Ya, jadi penjaga, tapi lebih maksudnya ke among-among tadi kalau menurut saya ya. Iya. Yang ngomong, yang ngayomi supaya kamu tercapai. Cita-citamu tercapai. Istiqomah agar sampai mencapai apa yang kamu inginkan. Tapi tetap berusaha ya. Tetap berusaha. Ya. Setelah kamu mencapai apa yang kamu inginkan, jangan lupa dengan asal usulmu, jangan lupa dengan sekitarmu. Masih banyak orang-orang yang membutuhkan bantuan. Ini pesan-pesan disampaikan dalam keris. Tuahnya seperti itu ya Bung Agung ya. Nah mungkin lebih didekatkan dengan kamera biar. Oh ya boleh. Ini kerisnya, jadi rinciannya seperti ini, bawahnya sangat sederhana sekali. Saya menyamakan biasanya orang-orang sepuh, Bung. Ya, kerisnya juga pendek ya, Bung Agung ya, dan tidak apa namanya. Karena ini memang tidak spesialis senjata tikam, lain dengan keris-keris lainnya. Ini hanya mungkin ageman ya. Ageman. Jadi meneguh diri supaya lebih mantap dalam mencapai apa yang diinginkan. Jadi yang diharapkan dari sebilah keris ini adalah tuahnya. Tuahnya energi. Fungsinya sebagai alat perang. Bukan. Tuahnya. Tuahnya. Apa? Ageman. Sebagai piandel. Iya. Mungkin Bung Agung lebih menjelaskan lebih rinci bagaimana cara mendapatkannya tadi. Ya. Tadi kan hanya sekilas. Bisa masukkan dulu ya, karena energinya juga. Begitu. Jadi gini, sobat viewer ya tadi ya. Ya, sobat viewer. Jadi siapapun Anda, apapun profesi Anda memiliki energi yang berpusar di sekitar diri Anda. Ya. Anda seorang yang tekun dalam ilmu keagamaan. Ketika Anda bergaul dengan orang lain, ini energi terpancar adalah itu. Secara otomatis alam akan mempertemukan orang-orang yang seirama dengan Anda. Yang selaras, energinya selaras, frekuensinya selaras. Kita suka ngaji, nanti akan kumpul dengan orang-orang yang suka ngaji. Kita suka berbisnis, yang diomongkan bisnis terus. Kita secara nggak langsung bertemu dengan orang-orang yang suka. Dilalah dipertemukan dengan orang-orang yang energinya sama. Spiritual. Nah, saya pencinta keris, pencinta pusaka, kan banyak sekali menemukan kebetulan dipertemukan dengan orang-orang yang punya pusaka. Ya, ini ilmu sebenarnya ya. Ilmu baru yang saya dapatkan dari Wong Agung Maulana ini. Jadi seperti itu. Nah, dalam perjalanan saya ini sambil bekerja, berkarya ya tanpa sengaja bertemu dengan beliau-beliau yang berkecimpung dalam pusaka dan mengalami kesuksesan dengan apa ya istilahnya ditandai dengan adanya pusaka itu. Jadi bukan karena pusaka itu, tapi ditandai dengan semenjak punya pusaka itu kok selalu menemukan kebetulan ini berhasil. Ternyata kok mudah berhasil. Berawal saya sharing soal bisnis ya, tentang jamu, tentang kopi seperti ini, kemudian merambat ini, punya pusaka, merambat. Jadi teman-teman kita beliaunya sering ke sini, terus saya juga sering ke rumah beliaunya. Akhirnya muncullah cerita-cerita. Ya saling menunjukkan pusaka masing-masing. Oh begitu ya. Melihat, mengagumi, mengkoreksi dan memberikan masukan. Nah, dari saya agak tertarik dengan pusaka beliau ini.
Karena memang Chris Regal ini tidak populer. Tidak populer, tidak semua orang itu. Tapi saya tahu. mendengar Chris Regal ini banyak yang mencari. Banyak yang mencari. Karena sangat langka itu tadi. Ini sama kayak Chris Blambangan. Oh, Chris Blambangan. Iya, jadi Chris Blambangan itu kalau masalah eksotiknya apa kidanya itu masih kalah dengan Chris Mataram sama Majapahit. Tapi kalau masalah tuahnya ini diburu sama orang-orang. Oh, Chris Blambangan itu juga bertuah. Gitu. Bertuah. Dan ini Regal Blambangan. Ini Blambangan bukan. Ini kalau mungkin ya akhir-akhir Majapahit lah. Akhir-akhir Majapahit. Majapahit akhir. Nah, kemudian ya kita membahas ini berdasarkan. Oh iya silakan. Enggak, waktu saya dengan orangnya membahas ini. Kemudian. Oh membahas ini, ya, oleh orang. Karena memang Chris ini enggak umum. Enggak umum ya. Ya kalau lainnya itu sudah biasa di. Tapi Bung Agung ketika bertemu diberitahu oleh orangnya tentang Chris ini, Bung Agung sudah tahu ini Regal gitu. Sudah tahu. Sudah tahu. Ya, makanya saya dekat loh. Oh, punya Regal. Walaupun sebelumnya Bung Agung tidak pernah tahu. Tidak pernah tahu Chris Regal sebelumnya. Belum. Hanya melihat di buku gitu. Ya, saya lihat di buku di YouTube tuh saya lihat. Cuman, loh, ini Pak, ini kok Chrisnya agaknya kok menarik ya. Dia senyum. Ya. Berarti sama sudah lama di pusaka. Oh iya. Kenapa sih? Ya saya mau izin untuk membuka itu Pak, untuk melihat itu. Sama diambilkan, dibuka gini langsung. Tuh kan ternyata Chrisnya ini dapurnya dapur langka, dapur Chris Regal ini. Iya. Itu dia bercerita ada Regal. Jadi memang Regal ini memang tidak semua orang memiliki. Karena memang yang megang ini hanya untuk orang-orang yang sudah selesai semuanya sudah. Iya. Nah, seperti itu. Atau orang yang belum selesai megang ini akan selesai. Akan segera diselesaikan mungkin. Iya. Seperti Timur ya. Kalau seperti Timur mungkin ada yang ingin mencapai jabatan ya. Sekali lagi ini bukan sirik ya. Ini hanya sekedar ya anggap aja ya omong kelamong begitu ingin usahanya lancar dan lain sebagainya, mungkin dengan memiliki Chris Regal salah satu ikhtiar gitu ya. Untuk mencapai mungkin kalau ini diibaratkan manusia itu sama kayak apa, kayak teman bisnis mungkin ya. Saya mungkin pengen punya usaha ini. Teman sharing gitu. Iya enggak. Saya pengen usaha ketemu sama jenengan yang ahli itu, kemudian kamu terlalu lama kerjanya sama saya aja yuk gitu. Mungkin seperti itu gambarnya, seperti dibantu. Sebenarnya apa yang saya capai seharusnya 5 tahun menjadi 1 tahun. Iya, karena dibantu oleh kekuatan goib mungkin gitu ya. Iya. Ya mungkin dilanjutkan. Iya, jadi seperti itu. Jadi kemudian ya dijelaskan seperti itu. Jadi setelah saya memiliki ini Mas Agung ya sudah, saya sudah selesai semuanya dan sekarang apa yang saya cari, karena harta sudah berlimpah, jabatan sudah ya seperti itulah. Kemudian untuk masalah ini ya naik haji sudah balik. Apalagi dicari. Oh gitu ya. Makanya orang Chris Regal ini kalau sudah punya Chris Regal ini biasanya orang sudah setelah tercapai ya sudah nggak punya ambisi apa lagi sudah. Kemudian kalau jenengan kerso ini kalau dibawa monggo gitu. Pak kalau dibawa gini, saya kepingin Anda seperti saya besoknya. Oh iya. Jadi sampai tua tidak mengejar dunia, sampai tua tidak mengejar ketenaran, tidak mengejar, tapi ketika sudah tercapai ya sudah. Kamu kembali ke hakikat sebagai manusia. Dan yang harus berbakti kepada Tuhan, membantu sesamanya dan memberikan manfaat sebesar-besarnya buat lingkungan sekitar. Oh, begitu maksudnya. Ini sebenarnya Chris ini amanat ini Bu. Amanat ya. Tapi saya doakan cepat-cepat tercapai semua cita-citanya agar Chris ini bisa dilimpahkan ke saya. Itu seperti itu ya. Amanatnya seperti itu. Ya, jadi cepat selesai juga anunya. Jadi orang itu berat kasarnya ngomong ini, kamu cepat atau kaya biar tak keburu tua. Ya. Terus kamu segera beramal. Seperti itu. Iya. Dan mudah-mudahan Chris ini bisa menjadi temanmu dalam mempercepat kesuksesanmu. Ya. Terus segera beramal buat. Jadi hidupmu jangan dihabiskan untuk duniawian. Iya. Mas, pesan seperti itu. Ini yang saya tangkap untuk beliau tentang Chris Regal ini. Ya, seperti itu. Sudah cukup jelas ya penjelasan Bung Agung Maulana kali ini terkait Chris Regal yang cukup langka dan bertuah ini. Jika Anda masih penasaran, silakan tulis komentar di kolom komentar, nanti akan kami jawab. Atau kalau ingin diulas lebih mendalam lagi, 1 jam 2 jam lagi ya, silakan tulis komentar, nanti akan kita ulas lebih dalam lagi gitu. Kan begitu Bung Agung Maulana ya.
Jadi keris regul ini tidak seperti keris lainnya. Kalau keris lainnya kan sudah banyak penelitian. Yang kita sampaikan banyak. Kalau keris regul ini karena hanya kalangan tertentu saja, jadi kita hanya terbatas yang disampaikan. Rinciannya pun juga sederhana, cuma begitu aja. Dan ini pada masa lalu kemungkinan besar dimiliki oleh kalangan istana. Bukan hanya kelasnya raja ya, tapi orang-orang yang belum pernah memberikan kehormatan kepada kalangan tertentu ya, semacam itu tadi. Kayak di Inggris itu kan ada ratu yang bisa memberikan pemenang. Agar bisa menaikkan derajat orang jadi sir gitu. Sobat viewer, ada lagi mungkin tidak ada? Ya, sementara itu. Sementara itu saja. Oke, sobat viewer, demikian dulu video kita dengan Wong Agung Maulana. Mohon maaf atas segala kekurangan penyajian video ini. Terus ikuti kami, jangan lupa subscribe yang belum subscribe ya, karena kami akan lebih intens membahas tentang pusaka dengan Wong Agung Maulana. Ya, saya ulangi lagi, mohon maaf atas segala kekurangan penyajian video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Terus ikuti kami. Terima kasih dan salam Belambangan.